aktivis gereja, rekan-rekan hamba Tuhan. Di dalam tugas tanggung jawab kami mengemban panggilan kami sebagai anak bangsa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan mampukan kami supaya kami sungguh-sungguh boleh hadir elegan di tengah kehidupan, memberikan sumbangsi yang nyata berbagai pemikiran, sehingga tak sekedar seperti kerbau yang dicocok hidung dibawa kemana-mana, tetapi biar Tuhan memampukan kami untuk menolong bangsa ini menemukan kesejatian kebenaran, hidup memiliki masa depan. Itulah tujuan kami ya Tuhan ketika kami akan mengadakan seminar ini, sehingga wawasan kami tak lagi menjadi sempit, sehingga kami tak lagi sekedar terdiam dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tapi pemikiran-pemikiran kami boleh disumbangsikan jadi pemikiran-pemikiran yang utuh, bukan saja untuk di kalangan kami, tetapi juga bagi pemerintah negara Republik yang kami cintai. Karena itu Tuhan tolong pimpin kami dalam kasih Tuhan, berikan kami bijaksana khususnya kepada setiap pembicara, biar Tuhan memberkati, memampukan mereka dalam kasih Tuhan. Dan kepada setiap kami yang mendengarkan, kami juga bisa memberikan kontribusi yang mungkin belum terpikirkan. Dan akhirnya terima kasih untuk tablet Reformata yang Tuhan pakai untuk menggagas seminar ini. Kiranya ini boleh menjadi persembahan kami yang nyata kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala Gereja yang sejati. Di dalam nama-Mu lah Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk sesuai kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat senang sekali kalau bapak-bapak yang ibu-ibu yang masih di belakang bisa maju ke depan. Ya, sudah hadir Pak Ludwig, Pak Konstan. Selamat datang Pak, selamat pagi. Bisa ke depan kali Pak Victor ya. Sehingga setiap di tempat saudara ada, kalau ada kosong tolong angkat ke dalam ya, jadi yang mau masuk bisa lebih mudah. Baik saudara, ketika kita memulai, kita berpikir waktunya sangat singkat. Akankah ini bisa terlaksana dengan baik? Sementara tujuannya sangat baik untuk menjangkau banyak orang. Saya baru pulang dari Surabaya, ada satu case yang menarik. Tanda tangan sudah diterima, gereja mengurus ke Pemda, izin prinsip sudah keluar, tinggal menunggu yang berikutnya. Izin prinsip sudah cukup untuk membangun, tapi belum pekerjaan dimulai, masih dalam tahap persiapan-persiapan, belum menyangkut fisik, sudah dihentikan. Alasannya sederhana, Pak RW yang kemarin tanda tangan mencabut tanda tangannya. Anehnya, yang mengayomi mestinya adalah pemerintah daerah. Secara hukum apa yang sudah ditandatangan tidak heran senat perutnya bisa dicabut dengan kata-kata. Kalau begitu mau kemana bangsa ini? Tapi itulah yang terjadi, dan ini kenyataan. Sehingga peraturan bersama tentu menggembirakan ketika itu tertib dilakukan. Tetapi aneka tafsir itu sangat menakutkan, bisa menimbulkan pertikaian-pertikaian atas nama peraturan bersama tadi, dan semua orang kan bersembunyi di sana. Nah karena itu saudara yang kekasih, kami menggagas acara ini untuk kita bisa duduk sama-sama memikirkan. Lalu seluruh gagasan-gagasan yang akan kita kerjakan ini tidak hanya akan banyak begitu saja. Ya, kita akan bukukan semua makalah dari pembicara, lalu tanya jawab, lalu ditambah lagi beberapa hal yang kami anggap penting, dan itu akan menjadi buku putih. Nah, buku putih ini adalah perjalanan dari SKB sampai ke Perber. Segala implikasi dan dampak yang muncul akan kita keluarkan. Fakta-fakta berbagai kesulitan akan kita angkat. Ya, dan berdoa karena akan mencetak ini. Tadinya pikir 1.000, 2.000, tapi kayaknya nggak bakal cukup. 5.000 nggak bakal cukup. Maka kemungkinan kita akan mencetaknya 10.000 lebih, lalu kirim ke berbagai gereja, sinode-sinode, ya, sehingga diharapkan semua orang Kristen tahu apa yang jadi tugas tanggung jawabnya. Tanpa kita harus marah-marah di luar sana, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi. Mau protes tapi tidak tahu apa yang mau diprotes. Karena itulah kami menghadirkan pada hari ini ya pembicara-pembicara yang mempunyai kompeten untuk hal ini. Ya, Dr. Ludwig yang akan sebentar berbicara, beliau adalah tim dari perumusan. Ya, saya juga menghindari jangan sampai salah paham, seakan-akan tim setuju begitu saja, ya, menjerumuskan gereja. Nah, karena di luar sudah berbagai versi kan. Nah nanti kita tanyakan kenapa, apa implikasinya seperti apa. Kemudian Bapak Konstan Penggawa adalah ketua fraksi dari PDS, beliau sudah hadir hari ini, dan nanti akan juga membicarakan hal-hal yang lain, ya, bagaimana dari segi dewan sendiri sebagai orang percaya.
Pak Richard Daulay juga Sekum dari PGI, dan Pak Dahlan dari PII. Artinya terwakili. Tadinya kita mau KWI juga ikut, tapi hari yang bersamaan mereka sedang rapat keras untuk ini juga. Semua tim yang ikut merumuskan sedang ada di puncak. Ya, memang mereka selangkah lebih maju dalam tahap sosialisasi ke umat. Saudara-saudara, bola sudah menggelinding. Mungkin tak bisa dihentikan, tapi paling tidak bisa dimainkan. Supaya kita jangan kebobolan. Itu yang menjadi kepentingan. Kalau memang musuh menyerang, pertahanan harus dirapikan begitu. Sehingga bermain bola itu kita bisa bermain cantik. Syukur-syukur ada peluang kita membuat serangan balik sehingga Indonesia jadi juara dunia. Ya. Nah, saudara, mengawali pertemuan kita ini saya akan mengutip satu kata yang sangat indah yang diungkapkan Amsal dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 18. Kata bila tidak ada wahyu dalam King James memakai istilah vision. Jadi saya memakai ini supaya bahasa lebih gampang. Bila tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat. Menarik juga ketika bahasa Indonesia menerjemahkan dalam wahyu, karena memang visi mengandung makna wahyu, melihat sesuatu yang belum terlihat di dalam imajinasi dan pemahaman yang utuh tentunya. Sehingga bagaimana kita membawa masa depan ke sini, ya, menjawab tantangan yang akan datang sekarang ini. Sehingga kita tidak kocar-kacir berdiskusi ketika ada permasalahan. Maka kita sudah ketinggalan beberapa langkah, tidak punya persiapan. Akhirnya dalam satu situasi liar, saya gambarkan suasana perang, kita diserang pada waktu kita sedang tertidur. Maka cukup 5.000 tentara untuk membantai 10.000 musuh. Padahal seharusnya kita siap. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kerangka seperti itulah kegairahan Reformata hadir sebagai tabloid. Ya, kami hadir bukan untuk meramaikan pasar tabloid Kristen yang memang sangat ramai, yang akhirnya juga tidak tahu mau kemana arahnya dan mau apa tujuannya. Kita tidak hadir rata. Kita memikirkan banyak hal, dan kami sadar sekali masih banyak kekurangan yang harus kami gandakan. Berdoalah dalam 1-2 bulan ini, Reformata yang 1 tahun 1 bulan 1 kali terbit akan terbit 1 bulan 2 kali. 1 semester kalau lolos dan baik, maka kita akan terbit 1 minggu 1 kali. Ya, semua tentu dengan bisnis plan yang ketat. Karena sebagai seorang pendeta, saya juga adalah mantan pebisnis. Jadi bagi saya, berhitung itu penting. Beriman sangat penting. Tapi iman tanpa perhitungan tidak bisa saya bayangkan. Walaupun iman kadang-kadang ada seperti unsur nekat di dalamnya. Tapi itu pun dengan perhitungan. Kita tahu rugi, tapi kita harus maju. Ya kita maju, itu namanya iman. Bagaimana menutup kerugian? Kita berdoa supaya Tuhan bantu, kan begitu. Nah, saya harap itulah sebetulnya menjadi cikal bakal pemikiran ini bisa didistribusikan pada tiap gereja. Sehingga saya harap kita pun ketika membangun gereja, mendirikan gereja, perlu juga introspeksi. Saudara yang berkasih, jangan tanpa visi sekedar membangun lalu bangga-banggaan gedung. Anda sukses, teman kita yang lain yang babak belur. Kita mesti memikirkan juga apa dampak dari yang kita kerjakan, karena kita adalah tubuh Kristus. Di tengah kota rasanya penutupan agak sedikit, tapi di pinggiran itu sudah menjadi kuat. Karena itu perlu kita camkan, perlu kita renungkan. Bersama kita teguh, bercerai kita rubuh, itu pepatah Indonesia. Tapi tragisnya Alkitab jauh sudah mengatakan kita satu tubuh berbagai anggota. Lebih hebat, lebih solid, karena kita kepalanya adalah satu, yaitu Kristus. Nah, oleh karena itulah visi ini perlu kita bangun sama-sama. Sehingga kami berharap bisa memberikan kontribusi pemikiran supaya yang punya uang bijak membangun, ya, yang tidak punya uang pun bijak bergerak, yang di tengah kota berhitung pada tiap langkah, bukan apa yang berkaitan dengan dirinya, tetapi juga menghitung dampak yang terjadi pada gereja di pinggiran kota. Ketika kita majority pada satu lokasi, tentu segala sesuatu sederhana, tapi jangan lupa ada saudara kita yang minority secara lokasi. Sekalipun sebagai anak bangsa, saya orang yang paling tidak suka disebut minority di negara ini, karena darah saya, boleh saudara sabet, merah putih warnanya. Ya, bukan hijau abu-abu atau apa segala macam. Nah, oleh karena itu, di dalam semangat inilah kita memberikan kontribusi yang utuh bagi bangsa ini. Tidak bisa membayangkan kemana negara ini kalau tidak ada visi. Karena itu mungkin kita perlu memberikan sumbangan. Saya baru
melakukan pertemuan dengan beberapa rekan-rekan, khususnya dari lingkungan pengusaha yang semua sudah mengeluh dan mengalami ketakutan yang luar biasa. 1 Mei nanti akan ada semacam kontraproduktif bagi bangsa ini, karena demo sudah 31 sampai kemarin ya, serikat buruh yang mendaftar akan demo. Saya tidak tahu lagi Indonesia Jakarta jadi apa. Tanggal 1 saya akan ke Pekanbaru karena ada satu lokasi sekolah yang kita akan bangun di pedesaan. Cuma dapat satu pesan, Pak, jangan datang tanggal 1 karena akan demo besar di sini. Saya bilang biarlah mereka demo, urusan saya bereskan. Kalau menunggu kapan kita tenang, saya juga tidak tahu lagi situasi kapan tenang. Sementara di sisi lain sesuatu yang dikasih, angka investasi kita pun cukup membahayakan. Banyak yang janji mau datang, tapi masalahnya bukan itu yang kita butuhkan, realisasinya. Karena beberapa tahun lalu saja nyaris itu di bawah 30% merealisasikan janjinya. Itu pun saya tidak tahu yang bertahan. Tapi yang pasti eksodus dari sini sudah ada. Investasi mereka sekarang ke Vietnam. Vietnam yang dulu adalah sambalan peluru tiap kali kita baca orang, sekarang jadi Vietnam yang sangat bersahabat. Di Indonesia mungkin desingan peluru bisa kita hitung, tapi ada peluru tidak kelihatan yang sangat mematikan. Dan ini paling membahayakan karena bisa menjadi virus. Tetapi ketika kita menjadikan Laskar Kristen Maju tadi, saya kira tidak dalam rangka kita kemudian berdiri dan mari berperang. Karena Paulus sudah mengingatkan kita, musuh kita bukan daging dan darah, tapi musuh-musuh di udara. Karena itu kecerdasan seperti Daniel sangat dibutuhkan. Sehingga biarlah saudara-saudara kita yang ada di dewan, di partai apapun itu, gereja-gereja, para hamba Tuhan, mari kita mengasah intelektual kita. Sehingga kita tak sekedar duduk melihat dan mengiyakan, tapi bisa memberikan kontribusi yang nyata. Nah, untuk itu pula dalam rangka itu Reformata akan terus memikirkan itu, dan tiap gereja ya kami akan kirimkan kepada satu gereja satu yang ada pendetanya hari ini hadir ya. Yang selainnya kita juga sudah distribut. Jadi saya kalau boleh tanya, siapa di gerejanya yang belum ada Reformata masuk? Boleh angkat tangan Pak? Oke, cukup banyak. Nanti Bapak pulang tolong mendaftar supaya gereja itu kami kirimkan ya. Kami tidak mau promosi murahan, jadi kita promosi selalu tepat arah. Narasumber-narasumber coba kita pikirkan, kita coba balance dalam memberikan segala sesuatu. Dan kami beruntung mempunyai pemimpin redaksi Bapak Victor Silaid yang memang bidangnya politik, beliau dosen ya, dan memang bidang untuk itu. Mengcombine dengan saya, tentu saya bidang teologi. Rasanya kalau bicara politik mungkin saya cukup fasih, tapi hampir pasti tidak sefasih Pak Victor. Bicara teologi, saya percaya Pak Victor pasti bisa ya, tapi saya berani juga berkata mungkin saya lebih bisa. Maka saya butuh dia butuh saya. Combine itu yang terjadi di tabloid kita ya. Edukasi daripada wartawan kami juga kami seleksi, sehingga tidak melulu di sana STH karena wartawan Kristen gitu ya. Tidak, ada filsufnya ya, filsuf yang kurang filsuf karena baru menikah kemarin. Kami juga punya yang latar belakang teologi, ada juga yang memang dari isi ya, sehingga itu menjadi combine yang sangat menarik. Karena itu saudara, kita akan membuka seminar ini di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami akan berpartner dengan saudara, dan kita berpartner semua. Dan hari ini belajarlah melupakan seperti apa cara ibadahmu di gereja. Lakukan itu, puji Tuhan, tapi tidak perlu mengomentari yang lainnya ya. Apalagi kalau saudara pulang lalu bilang, gila, seminarnya cuma 1 lagu, masa lagunya cuma 3 menit? No. Ini seminar, bukan KKR. Dan jangan lagi bilang, kok gak ada kesaksian gitu ya. Please, kita belajar mana porsinya, itu kita lakukan. Maka saya percaya kita akan terus maju sebagai tubuh Kristus. Selamat mengikuti seminar, selamat maju, dan jangan lupa bagi gereja yang belum nanti bisa mendaftarkan supaya kami bisa kirim Reformata dan kita terus berkomunikasi. Akhirnya selamat juga untuk para narasumber yang sudah bersedia hadir dan akan memberikan makalah-makalah mereka yang saya yakin pasti akan menarik. Tuhan memberkati. Sekaligus saya mempersilakan para pembicara untuk bisa maju ke depan didampingi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
kita akan langsung memulai acara pembahasan dengan tema soal Perber ini ya, sebagaimana tertulis di situ implikasi Perber. Peraturan Menteri nomor 9 Menteri Agama, lalu nomor 8 Menteri Dalam Negeri. Nah, ini yang membingungkan. Peraturan bersama katanya, tetapi 2 nomornya. Ini dari segi saya yang tidak terlalu pasti dalam hukum, ini agak membingungkan. Jadi tidak seperti SKB dulu nomor 1 1969, 1 nomornya bersama juga. Kalau sekarang 2 nomornya padahal bersama. Nah, ini nanti mungkin yang pasti bicara hukum seperti Pak Ludwig atau Pak Konstan Ponggawa bisa membahas hal ini. Tapi saya percaya yang jelas Perber yang sudah disahkan pada tanggal 21 Maret yang lalu ini sampai sekarang bagi kita masih menjadi masalah. Karena setelah itu disahkan pun masih ada gereja-gereja yang ditutup paksa gitu, atau yang kebaktiannya dibubarkan. Dan mungkin juga memang bagi sebagian peserta di sini itu menjadi masalah besar sehingga kehadirannya kelihatan sekali cukup banyak gitu. Padahal ini masih pagi sekali gitu. Nggak biasa-biasanya di pagi ini, sepagi ini sudah banyak yang datang mengikuti seminar. Mungkin masih banyak warga gereja yang gerejanya belum dapat IEP, betul ya? Kalau begitu nanti tolong hubungi saya. Daftarkan, bukan apa-apa. Nanti saya doakan. Bukan saya urus, bukan saya doakan. Baik, sementara kita menunggu Pak Richard Daulay dari PGI yang belum tiba tapi di tengah perjalanan, kita akan mulai dulu dengan pembicara-pembicara yang sudah ada. Yang pertama Pak Ludwig Gultom, nanti dilanjutkan oleh Pak Konstan Ponggawa dan kemudian dengan Pak Dr. Andes Ignatius Dahlan Setiawan. Pak Ludwig Gultom ini latar belakangnya adalah seorang akademisi, doktor bidang hukum, ya, yang sampai sekarang masih terus aktif mengajar di Universitas Pelita Harapan dan di Universitas Krishna Dwipayana. Pak Ludwig Gultom adalah orang yang terlibat langsung di dalam proses revisi SKB tersebut. Sedangkan Pak Konstan Ponggawa adalah kader Partai Damai Sejahtera yang menjadi ketua fraksi Damai Sejahtera di DPR RI. Pak Konstan Ponggawa SH LLM yang bersama-sama dengan fraksi lain menolak perber tersebut. Itu ada 42 orang jumlahnya anggota DPR RI. Sedangkan Pak Dahlan Setiawan ini adalah Sekretaris Jenderal Persekutuan Injili Indonesia yang juga dengan beberapa asosiasi gereja juga sudah menyatakan penolakan sebelum perber ini disahkan. Ya Pak, yang sudah menolak itu. Baik, karena itu kita akan mendengar dulu orang yang terlibat langsung di dalam revisi tersebut. Saya persilakan Pak Ludwig Gultom dalam waktu secukupnya, dalam arti tidak terlalu lama. Terima kasih Bapak Moderator Victor Silain. Shalom untuk kita semua. Tentunya soal peraturan bersama ini buat kita adalah hal yang sangat sensitif dan sangat berpengaruh juga buat warga negara lain di luar agama Kristen. Peraturan bersama ini berlaku untuk semua umat beragama di Indonesia, 5 agama dan terakhir Konghucu. Oleh karena itu, pemahaman dan di saat kita ingin menerima atau menjalankan peraturan bersama ini juga sekaligus berlaku untuk semua agama di Indonesia. Dalam pemahaman dan pemikiran seperti itulah Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa dari perjalanan sebelum peraturan bersama ini, yaitu surat keputusan bersama tahun 69 diterbitkan sepihak oleh pemerintah. Jadi setelah
3-4 tahun pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, Bapak Ibu, latar belakangnya adalah ketakutan beralihnya aliran-aliran komunis masuk di beberapa jemaat beragama di Indonesia. Itulah sebabnya dibuat itu sepihak. Karena sepihak dibuat demikian singkat pasalnya. Hanya 9 pasal. 1 bulan setelah itu DGI, dulu masih DGI, nama Dewan Gereja-Gereja Indonesia, dan Wali KWI, Komisi Wali Katolik itu menyatakan protesnya terhadap SKB 69. Saya sudah sampaikan bahwa protes itu 1 bulan setelah SKB 69 jadi buah. Isi protesnya sama dengan yang berkembang sekarang. Jadi kalau saya bisa katakan, tahun 69 sampai kekuasaan Orde Baru berakhir tahun 1998 kemarin, protes itu tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Tetapi faktanya dari hasil penelitian dari Dirjen Bimas Protestan kita, walaupun SKB 69 berlaku secara represif dari lihat materinya dan multi tafsir, tapi pertumbuhan gereja, rumah-rumah ibadah lain justru banyak signifikan. Pertanyaannya, ada apa? Ada peraturan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Peraturan itu juga bisa mengundang konflik antar umat beragama dan tidak sesuai dengan spirit negara kesatuan yang disinyalir dan diperingatkan oleh PGI dan KWI, toh juga tidak pernah dicabut oleh pemerintah. Saudara-saudara, menurut saya materi koreksi PGI itu sangat keras, dan sampai hari ini menurut saya problemnya sama dengan yang disinyalir oleh PGI itu. Jadi kita masih berjalan di sekitar itu saja. Pertanyaannya, kita sebetulnya setelah merdeka ada peningkatan atau tidak? Kalau kita merefer pada tujuan bernegara kita, ada 3 kalimat yang sangat sakral: mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan, dan menjadi juru damai di dunia. Saya tidak tahu, kita semakin cerdaskah, semakin sejahtera, apakah kita jadi tumbal di negara-negara dunia lain? Ini yang saya kira, menurut saya berani menilai di Indonesia ini, walaupun ada aturannya secara positif, hukum itu di dalam penerapannya sangat ditentukan oleh situasi politik. Selama Orde Baru, saudara, yang berkuasa itu di lapangan dalam kaitan kehidupan beragama dan kerukunan, campur tangan tentara dan polisi sangat kental. Dan itulah menurut saya kenapa dalam kurun waktu 69 sampai 2000 konflik yang horizontal yang mengemuka ke permukaan tidak seramai sekarang dibandingkan pada tahun-tahun dulu. Kenapa? Karena memang TNI berhasil membuat represi di sana, meredam problem-problem yang horizontal itu, dan memang semua yang menjadi bupati, wali kota, gubernur pasti dari tentara. Ini petanya pada waktu itu. Dan dalam percakapan saya dengan teman-teman PP Muhammadiyah, waktu saya juga diminta membicarakan ini di tengah-tengah ratusan pemuda Muhammadiyah, mereka juga melihat itu. Sehingga terasa saudara-saudara Kristen itu terlindungi, mereka bilang. Itu tuduhannya, itu persepsinya. Jadi saya tidak tahu persis, saya sebagai warga negara, perjalanan kehidupan kita bernegara, berbangsa dan masyarakat tidak ada nilai tambah kecuali terus saling mencurigai, terus saling tidak mempercayai, terus tidak mempercayai sesama lain. Dan itu nampak pada waktu perumusan 5 umat beragama itu, pada waktu kami tim perumus. Masih ada perasaan saling tidak percaya, saling mencurigai, masih ada itu, saudara.
Sehingga rumusan-rumusannya itu dulu yang dirancang oleh pemerintah 99% kita ubah. 99% diubah. Nah, memang yang harus dibanggakan adalah pemerintah menempatkan semua anggota-anggota majelis umat beragama itu diwakili hanya 2 yang definitif. Timnya bisa 10 tapi berdiri, dia duduk di belakang. Jadi tidak bicara mayoritas, tidak bicara minoritas, semua sama 2, suaranya sama. Dan pengambilan keputusannya adalah musyawarah. Kita terjadi dialog. Nah, saudara, dari situasi seperti itu, menurut saya memang Perber ini sudah kita terima. Persoalan yang kita sinyalir sejak 69, hemat saya dengan kehadiran peraturan bersama ini, itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Apa yang disebut pendeta Sirait tadi, kemarin masih di tempat wilayah Paknya Presiden SBY itu masih ada disuruh tutup, jangankan di Surabaya, di Gunung Putri, di Jakarta Selatan. Nah, anehnya menggunakan peraturan bersama ini untuk menyatakan ditutup. Memang kita harus bekerja bersama, sehingga yang disinyalir bisa mengganggu kebersamaan kita. Menurut kami, menurut saya, rumusan-rumusan ini, peraturan bersama ini sangat-sangat kondusif untuk kita semua. Kita itu semua umat beragama untuk berlomba-lomba membuat, mengimplementasikan apa yang kita maksud dengan hak asasi manusia di dalam beribadah dan hak-hak hukum kita kalau kita membangun rumah ibadah. Peraturan bersama ini, Bapak Ibu, dilihat dari segi judul, ada 4 hal sebetulnya yang ingin diatur secara eksplisit. Titik berat pertama adalah kepala daerah, wakil kepala daerah atas nama pemerintah itu sekarang dipertegas dialah yang bertanggung jawab khusus untuk kerukunan umat beragama. Menurut saya ada 3 hal bicara soal kerukunan ini: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan kita dengan pemerintah negara. Pasal 29 dan 45 mengatakan negara menjamin, kalimatnya begitu. Jadi sejak awal kita berdiri, negara sudah intervensi, sudah ikut. Persoalannya seberapa jauh dia ikut, karena memang konstitusi mengamanatkan negara menjamin. Dialektika berpikir kalimat menjamin inilah terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi tingkat kesadaran masyarakat yang memang sejak kita merdeka soal ideologi dan agama ini dari dulu persoalan kita, menggunakan syariat Islamkah atau tidak. Jadi ini sepertinya buat kita berbangsa bernegara bukan hal yang baru, dan kita tidak perlu menangis ini semua. Barangkali itulah maksud Tuhan, kita semua menjadi saksinya untuk menyatakan sebetulnya mana yang emas di situ, mana yang perak, mana yang hanya batu biasa. Itu pemahaman kita, sehingga diminta kalau dibandingkan dengan SKB 69, Bapak Ibu, maka agak lucu sebetulnya kalau ada sinyalir sudah dikeluarkan izin prinsip lalu kepala daerah bupati mencabut kembali. Menurut Perber ini yang masih berlaku 2 tahun sejak bulan Maret yang lalu, itu bisa menjadi sengketa tata usaha negara, peradilan tata usaha negara. Kita akan jadikan itu sengketa, dan kita tidak perlu membuat perlawanan fisik dalam hal ini. Itu sebabnya memang SKB 69 dan peraturan bersama ini menegaskan secara konkret tugas dan tanggung jawab kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, bahkan didelegasikan ke camat. Kalau SKB 69 sering mereka cuci tangan, dan di lapangan kalau kita lihat, itu kan urusan antar umat, pokoknya saya nggak tahu deh, kalau memang ada yang menolak, saya juga nggak bisa. SKB 69 roh kepala daerah itu tidak kuat, dia tidak bisa dia pegang tanggung jawab. Peraturan bersama ini menegaskan dia bertanggung jawab. Konsekuensinya kalau dia tidak bertanggung jawab adalah dia menjadi objek sengketa tata usaha negara. Itu satu soal konsekuensi judul. Dan ini peraturan ini menjadi pedoman buat dia. Dalam perspektif bahasa hukum itu yang harusnya terjadi, bahwa di lapangan bisa berbalik-balik
dugaan saya belum semua wali kota bupati menerima peraturan bersama ini. Saya yakin itu belum semua. Gubernur sekalipun belum semua. Dan nanti ini akan bisa berkembang positif karena sistem pemilihan kepala daerah kita sekarang itu melalui pilkada. Dipilih langsung oleh rakyatnya langsung. Ini bisa dua hal terjadi. Kita semakin konflik atau semakin cepat bisa bertumbuh kerukunan itu. Terpulang pada kualitas kita umat Kristen. Kualitas imannya, kualitas intelektualitasnya, dan kualitas dia untuk menjadi berkat buat sesamanya. Ini soal kualitas menurut saya. Jadi memang soal kepala daerah ini mutlak. Jadi kalau ada apa-apa di lapangan, kepala daerah yang harus kita kejar. Kepala daerah yang kita tuntut pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama ini. Bapak Ibu, antar intern kita aja kan masih belum bisa rukun karena berbagai hal. Saya menganggap definisi kerukunan ini bisa dari berbagai versi Bapak Ibu tafsirkan, tapi kita mutlak rukun. Soal itu semua rukunnya, soal itu dinamis rukunnya, soal rukunnya itu fasih, tapi kita mutlak rukun. Bahasa saya dalam perdebatan merumuskan ini, saya bilang jadi berkat kami, kita menjadi rukun dan jadi berkat. Mereka bilang itu kan bahasa Kristen Tom, kau salah tambahin rukun dan berkat, akhirnya nggak masuk. Memelihara berkat dan kerukunan menjadi berkat, dan mereka bilang ya sudahlah, kalau rukun kan pasti satu sama lain jadi berkat, itu Pak Guru Tom katanya. Jadi kita sekarang dituntut siapapun di antara kita di dalam visi hidupnya, di dalam misinya, soal kerukunan ini menjadi tugas, tanggung jawab, dan hak kita semua. Kerukunan itu yang kita tekankan, sehingga siapapun dia, kalau kerukunan itu terganggu, siapapun dia, pemerintah, kepala daerah mutlak ditarik, diminta pertanggungjawaban. Saudara-saudara, dalam hierarki peraturan daerah, mulai dari RT, RW, lurah, camat, terus itu bahagiannya. Jadi kita tidak bisa lagi menghadapi siapapun di luar itu. Oleh karena itu dibentuklah yang ketiga, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Istilah ini saudara supaya lebih familiar dengan yang lain, teman-teman umat agama lain yang suka membuat forum-forum. Setelah berlaku peraturan bersama ini sejak bulan Maret, yang namanya forum di luar forum kerukunan umat beragama tidak bisa mengatasnamakan apapun tanpa melalui forum kerukunan umat beragama. Apalagi itu tidak bisa. Itu yang dikehendaki di dalam peraturan ini. Jadi saya bilang waktu terjadi di Gunung Putri, kalau ada itu di Surabaya, itu bisa digugat, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, karena memang tidak punya hak melakukan itu. Dari mana datangnya kewenangan itu menjaga saudara? Tutup itu. Dari mana datangnya sumber kewenangan? Dalam Perber ini yang dikenal adalah forum kerukunan umat beragama. Dialah yang berhak mengatakan, berdasarkan rapat kami di forum kerukunan umat beragama, saudara beribadah ini sudah betul. Selamat datang Pak Pendeta Daulay. Silakan Pak Pendeta. Ini yang kita harus juga mengerti, bahwa ini tugas tanggung jawab kita yang bergereja. Forum kerukunan umat beragama inilah yang Pak Pendeta sudah disediakan. Sudah disediakan untuk Pak Pendeta, selalu umat menyediakan lebih dulu. Begitu sayangnya umat itu pada pendetanya. Yang penting kan pendeta memberi berkat buat kita semua. Lanjut ya Pak Pendeta, sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu, saya kira dan saya sangat berkeyakinan format forum kerukunan umat beragama dalam peraturan ini minimal diwakili satu umat agama. Di tingkat kota, kabupaten 17 orang, dan memang tidak semua di kota-kota kabupaten kita memiliki forum ini, belum. Sehingga memang muncullah inisiatif dari forum-forum lain untuk mengatasnamakan ini, sehingga nanti dia dapat porsi di dalam forum ini. Saya tidak tahu. Oleh karena itu aktivitas gereja-gereja
untuk mempelajari perber ini menurut saya memang satu keharusan. Posisi, kedudukan, dan peran forum kerukunan umat beragama ini sangat-sangat strategis. Pengambilan keputusannya tidak melalui suara terbanyak, tetapi komposisi anggotanya di masing-masing wilayah kota terpulang pada populasi komposisi umat. Nah, ini mereka minta, walaupun pengambilan suaranya musyawarah, tidak bisa voting. Itu definisi dan rumusan kita. Diharapkan dengan tentu kan penyebaran umat beragama di Indonesia kan tidak sama. Di daerah tertentu ada yang mayoritas agama A, di daerah tertentu ada mayoritas agama B. Oleh karena itu kehadiran populasi menurut saya dengan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat menurut saya sesuai itu dengan norma asas kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada diktator mayoritas di dalam dan tidak ada diktator minoritas. Tapi minoritas juga bisa jadi diktator, saudara. Tirani dia bisa. Ini yang ketiga yang diatur. Nah, memang yang menjadi soal adalah yang terakhir ini, soal pendirian rumah ibadah. PGI dulu melalui tuntunan Ketua Umum Syekhu, sebetulnya pada waktu kita merumuskan pasal-pasal ini, kita sejak awal ingin mengatakan soal beribadah dan membangun rumah ibadah itu harus dipisahkan. Maka nanti ada di sini, dan itu terbukti di dalam pasal 1 ayat 3 itu. Memang yang dimaksud rumah ibadah itu adalah rumah ibadah permanen. Jadi yang tetap, yang sungguh-sungguh lah begitu. Lalu ada rumah ibadah yang tidak permanen sementara. Sejak awal kita sudah mengatakan, sudahlah kalau rumah ibadah orang Kristen itu 2-3 orang menyebut nama Bapa di sini, sudah di situ gereja itu. Kita bilang begitu. Dalam kaitan pendirian rumah ibadah yang permanen. Yang sangat keras justru saudara tahu umat Hindu. Janganlah dong nanti di Bali sana vihara kami itu ditutupi dengan masjid sama gereja. Kalau tidak ditanya populasi dan dukungan persetujuan. Loh, kenapa takut, Pak? Ini kan kita masih di dunia ini. Masih di dunia gitu. Jadi kalau selama di dunia rupanya persoalan takut dan berani itu masih dua hal yang selalu ada di dalam diri manusia. Lalu didukung oleh teman-teman kita dari Muslim. Selama SKB 69 berlaku, memang hampir di semua provinsi beraneka warna menafsirkan soal pendirian rumah ibadah. Di Tangerang 400, di Bali 200 KK. Begitu. Lalu kita katakan itulah kompromi tarik menarik sehingga kita minta begini saja lah. Asal beribadah itu dijamin hak asasi, tapi membangun rumah ibadah tunduk pada undang-undang bangunan dan gedung. Tapi ini kan di Indonesia ini sejak 69 selalu merempet itu kalau beribadah identik dengan rumah ibadah. Jadi kalau kita diganggu waktu beribadah di dalam satu ruangan, seakan-akan itu mengganggu dua-duanya. Nah, ini yang mau kita pisahkan, dan Bapak Ibu kita harus bekerja keras nih. Oleh karena itu di dalam rumusan beribadah itu hak asasi yang tidak bisa dilanggar siapapun. Nah, beribadah yang bersifat sementara itu kalau dibuat interpretasi di sini adalah ibadah yang dibuat di rumah-rumah keluarga atau ibadah keluarga yang tidak sampai 90 orang. Jadi pernah satu ketiga jemaat nanya, bagaimana mensikapi ini supaya kami termasuk ibadah keluarga sehingga sifatnya nanti tidak harus ngurus ini. Bisa saja kalau 100 2 shift aja bikin 50-50 bisa disikapi. Yang jelas kalau sementara dia, kalau gedung ini harus ada izin dari si pemilik, lalu lapor ke forum kerukunan umat beragama, lalu minta keterangan izin dari wali kota. Cukup. Kalau 100 bikin aja shift 3 shift aja. Nanti setiap ini kan nggak sampai 90. Dan itu tafsirannya memang. Jadi yang disebut ibadah permanen itu 90 ke atas, tapi dia sungguh-sungguh hadir di tempat itu. Tapi kalau dia bukan satu wilayah, tidak bisa itu disebut permanen. Nah, berarti dia ibadah keluarga. Oh, bisa. Tapi kan interpretasi ini belum tentu sama kan di lapangan. Dan ini yang harus kita kawal.
Kita harus jelaskan ini kepada wali kota, jelaskan ke camat, jelaskan ke bupati. Baca nih pasal peraturan. Itu sebabnya memang soal-soal seperti di lapangan kita harus kerja keras. Dan saya setuju reformator membuat buku panduan buku putih, paling tidak untuk lebih mengoperasionalkan menggunakan bahasa yang sempurna, yang sederhana, yang mungkin itu menjadi semua untuk umat gereja ada bahasa tafsir yang sama. Nah, kembali soal ruko gedung sementara ini, sejak awal pun PGI mengatakan namanya sementara, tidak usah diatur-atur, biarkan itu berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat. Apa komentar teman-teman khususnya dari MUI itu? Bapak Ibu, ini jelas komentarnya begini. Pak Gultom, Bapak tahu kan, banyak sekali di ruko, di mall itu hampir tiap hari. Loh, kenapa Pak masalahnya? Jadi saya baru tahu dari teman-teman kita ini, saudara-saudara kita, kalau melihat aktivitas kebaktian dan melihat salib atau apa, rada-rada takut katanya. Aku syukur juga dalam hati, puji Tuhan lah kalau begitu, ya kan? Mereka bilang, Pak Gultom, aduh, iman kita sering goyah itu. Jadi benar kesaksiannya pendeta Hutasoy, Pak Ustaz, waktu Dulos dibakar itu kan, mana ada pembalasan dari teman-teman kita kan? Tapi kan banyak yang berbalik mengaku, menurut kesaksian Pak Pendeta itu, mengaku aku yang membakar itu Pak Pendeta katanya. Tapi aku sudah kenal Kristus. Barangkali ini pengulangan sejarah Rasul Paulus itu kan. Harus jadi penjahat. Cuman siapa lagi kita yang tahan menerima penjahat? Kan itu soal kan. Menghadapi penjahat terus menerus. Tapi memang ada perlunya pengalaman Yesus ya Pak Pendeta ini pendeta yang ngajarin. Memang tidak pernah ada pengalaman Yesus yang enak di dalam hidupnya menurut teks Alkitab dan penjelasan pendeta. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa rumusan ini sudah sempurna, tidak juga. Tetapi memang begitu sulitnya kita meyakinkan. Nggak usahlah dibikin angka-angka. Tetapi karena memang ini hukum itu salah satu tujuannya adalah membuat kepastian. Jadi supaya kita nanti jangan multi interpretasi di seluruh daerah, dan memang masalah agama tidak dilegasikan ke pemerintah daerah, itu kewenangan pusat. Itulah sebabnya kita bisa memahami angka ini supaya ada pemahaman yang sama di semua wilayah Republik Indonesia. Kalau mendirikan rumah ibadah, bagaimana kalau untuk menggunakan ibadat sementara, apa tatanan dan yang harus dipenuhi. Jadi memang ini saya merasa dari segi kacamata hukum ini sangat transparan, sangat bisa dilaksanakan, dan kita harus setia melaksanakan peraturan-peraturan. Nanti ini ada janji komitmen Bapak Ibu. Kenapa kita pilih dan kita mau bentuk hukumnya peraturan menteri? Ada juga taktisnya. Kalau ini di dalam 2 tahun ini mengalami resistensi di semua daerah dan ini tidak bisa jalan, ini bisa dicabut segera, direvisi segera. Tapi kalau dia kondusif membangun kerukunan itu, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, hubungan mesra kita dengan pemerintah bangun, ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan yang lebih tinggi. Sehingga kita mau belajar dari hal-hal seperti ini. Partisipasi masyarakat sekarang diminta, tidak lagi kita letakkan pada tentara. Bapak Ibu, kita sekarang belajar mengerti hukum, kita hanya minta penegakan keadilan, kepastian nanti di peradilan. Di terakhir ketentuan perber itu, setiap konflik, setiap permasalahan pendirian rumah ibadah dan beribadah, kalau tidak bisa diselesaikan dalam forum kerukunan umat beragama secara musyawarah, harus menjadi perkara di pengadilan. Bukan lagi di kantor polisi, bukan di kantor camat, tetapi di pengadilan. Inilah yang kita harapkan terjadi. Karena proses pembuatan ini kita ikut terlibat, tetapi pastilah dalam banyak orang bisa melihat dalam perspektif yang berbeda-beda, dan itulah kekayaan kita. Dan saya sudah berjanji pada diri sendiri, kalau masih berkenan saya akan ikutin terus pelaksananya di semua tempat di mana saya berada.
mudah-mudahan kita semakin cerdik dan tulus seperti Bupati. Demikian pengantar. Terima kasih. Terima kasih Pak Lodwi Gultom. Jadi jelas tadi sudah disampaikan, pada dasarnya peraturan bersama ini sudah lebih baik dari SKB nomor 1 1969. Namun demikian, Partai Damai Sejahtera yang dulu berjanji akan memperjuangkan kepentingan gereja-gereja menyatakan dengan keras menolak peraturan bersama ini. Apa sebabnya? Nah, ini akan kita dengar dari Bapak Konstan Ponggawa, SH LLM. LLM ini gelar magister hukum, tapi bukan luntang-lantung dulu, bukan Pak ya? Ya, silakan Pak. Mengapa harus ditolak ya? Silakan sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit latar belakang kenapa kita sebagai warga negara harus menolak. Oleh karenanya saya ingin sedikit menarik pembicaraan kita ke latar belakang daripada negara kita sendiri. Tahun 1945 kita bersepakat, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, baik dari Aceh, Padang, Batak, Jawa, Kalimantan, Manado, Sulawesi, Irian, kita bersepakat, ayo kita bikin negara. Oke, kita sudah ada daerahnya sudah ada, dari Sabang sampai Merauke, dari 5 pulau yang besar dan pulau-pulau kecil. Setuju gak kita bikin satu negara? Oke, kita setuju. Baik, kalau kita setuju, mari, kita sudah ada daerah, sudah ada orang-orang, kita tentukan bahasa juga, oke, bahasa Indonesia. Nah, ini nggak cukup, kita perlu satu konstitusi, kita perlu satu undang-undang. Oke, mari kita siapkan satu undang-undang. Setuju nggak undang-undang ini? Akhirnya sepakatilah, ada satu undang-undang yang mengatur bermasyarakat, berhidup, bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu ada pertentangan terakhir, ada rencana kawan-kawan saudara-saudara kita yang ingin memasukkan 7 kata-kata yang memasukkan syariat Islam. Akhirnya kawan-kawan lain mengatakan, jangan dong, kita harus bersepakat karena ini negara kesatuan yang pluralis, agamanya berbeda-beda, suku bangsanya berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Jadi hilangkan, kita pakai yang umum. Mari kita pakai satu takaran yang umum yang berlaku untuk semua orang. Akhirnya disepakati. Tadinya sudah ada ancaman, kalau sampai ini masuk ya sudah, kita tidak bisa bernegara. Silakan bapak-bapak yang mau memakai syariat Islam silakan, yang kami yang tidak, kami akan membentuk negara lain, tidak akan bersatu. Namun karena akhirnya disepakatilah, jadilah tahun 17 Agustus tahun 45 satu negara kesatuan Republik Indonesia dengan satu konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam menjaga Undang-Undang Dasar 45 ini dan dalam bermasyarakat bernegara dibentuklah 3, pemerintah yang kita tahu sebagai pemerintahan, juga ada DPR, juga ada yudikatif. Ini merupakan satu kesatuan yang saling mengontrol, saling mengkoreksi dan saling hidup bersama untuk menjaga supaya kita warga negara Indonesia bisa bernegara yang benar, bisa bermasyarakat yang benar, bisa melakukan hak dan kewajiban dan bisa dijaga hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karenanya, sebagai bagian dari anggota legislatif, saya sebagai anggota DPR, saya juga harus disumpah waktu saya berdiri yang dipilih oleh masyarakat Indonesia, disumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 45, kepada Pancasila dan kepada NKRI. Oleh karenanya berangkat dari sana Bapak Ibu sekalian, sebagai anggota DPR, saya dan kami kawan-kawan harus bersuara apabila ada produk-produk dari pemerintah, baik itu produk hukum, produk peraturan yang kami lihat bertentangan dengan apa kesepakatan kita. Seperti Bapak Ibu sekalian, dalam satu pernikahan yang kudus kita sudah mengatakan kita akan berjanji setia satu sama lain sampai mau memisahkan kita. Tiba-tiba baru berjalan 3 tahun, yang satu sudah mulai tidak setia. Mungkin dia tidak secara langsung, tapi dia pakai orang ketiga untuk membuat dia tidak setia. Apa kita harus terima saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari pikiran itu, saya ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa peraturan bersama ini bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 45 yang saya katakan tadi. Komitmen kita bersama itu dilanggar dengan adanya peraturan bersama ini. Karena apa? Karena dalam pasal 29 Undang-Undang 45 pasal 2 dikatakan jelas
bahwa negara menjamin kebebasan dari setiap penduduk Indonesia untuk beragama dan melakukan kegiatan ibadahnya. Jadi kalau ada pembatasan-pembatasan, itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan konstitusi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi yang paling prinsipil yang saya melihat dari Undang-Undang Perber ini adalah bahwa Perber ini adalah satu produk yang isinya bertentangan dengan konstitusi. Kedua, apabila lihat lebih dalam lagi, saya melihat dalam urutan perundang-undangan sesuai TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tidak dikenal apa yang namanya peraturan bersama ini. Sehingga dalam urutan dalam hierarki itu tidak ada. Dalam poin 3 sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 10, Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 2004 tentang pembuatan undang-undang, dalam hierarki perundang-undangan tidak ada tercantum peraturan bersama menteri sebagai peraturan yang berlaku umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, undang-undang dan peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat yang mengikat secara umum, secara publik harus dibuat sebagai produk daripada pemerintah bersama-sama dengan parlemen, pemerintah bersama-sama dengan DPR, atau di daerah pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD. Itu baru bisa terjadi satu produk hukum yang mengikat kita semua. Peraturan bersama ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh dua menteri yang notabene adalah pembantu daripada presiden. Presiden sendiri pun membuat satu peraturan yang berlaku umum yang mengikat secara publik itu tidak boleh. Harus ada diskusi, pembicaraan dan disetujui bersama-sama dengan parlemen. Nah, ini notabene peraturan bersama yang dikeluarkan oleh pembantu presiden itu hanya bisa mengikat antara kedua lembaga tersebut saja, antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama. Jadi kembali saya melihat bahwa ada satu cacat hukum yang terjadi akibat daripada peraturan bersama ini. Kemudian saya melihat juga bahwa adanya kerancuan dan ketidakkonsistenan yang mendasar dalam peraturan bersama ini. Apabila Bapak Ibu sekalian melihat dalam peraturan bersama ini, biasa peraturan itu sebelum peraturan itu dibuat Bapak Ibu sekalian, ada alasan-alasan kenapa peraturan itu dibuat. Nah, alasan-alasan itu dibuat di atasnya. Sebelum ada peraturan-peraturan pasal 1, 2, 3, 4 awalnya dibuat alasan kenapa peraturan ini dibuat. Itu dikatakan dalam konsiderans. Nah, dalam konsiderans di situ dikatakan dalam butir-butir konsiderans, dalam hal menimbang butir A, B, dan C, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat, yang mengacu kepada kebebasan beragama. Berkali-kali dikatakan di situ bahwa butir A, B, dan C itu mengacu kepada kebebasan beragama. Saya bacakan Bapak Ibu sekalian ya. Menimbang bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, bukti poin B dikatakan bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. C, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bayangkan dasar pemikiran undang-undang ini, 3 poin itu saja sudah bertentangan dengan peraturan dan batasan-batasan yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Jadi ini satu produk yang sangat memberikan tanda tanya kita yang besar sekali. Dan juga dalam butir 3 yang mengacu kepada HAM, dalam mengingatnya dalam butir 3 mengacu kepada hak asasi manusia, ya, Undang-Undang Nomor 39. Jadi itu merupakan satu inkonsistensi, atau boleh saya katakan ini tanda, saya tidak mau mengatakan satu penipuan atau satu pembodohan, atau ini satu tanda tanya yang besar. Menimbang dan isi bertolak belakang. Bapak Ibu sekalian, dalam butir J Perber ini menyebutkan bahwa Perber ini untuk menjamin ketertiban dan kelancaran, dan oleh karenanya untuk acuan peraturan daerah otonom. Padahal kita ketahui Bapak Ibu sekalian, jadi maksudnya Perber ini sebagai acuan nanti untuk undang-undang daerah, peraturan daerah dalam sehubungan dengan hak otonomi daerah. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, undang-undang otonomi daerah itu mengecualikan khusus mengenai agama, mengenai keamanan, mengenai politik luar negeri, dan beberapa hal hubungan luar negeri dan kepelabuhanan
itu tidak menjadi hak aturan dari peraturan daerah, itu merupakan hak dari pemerintah pusat untuk mengaturnya. Jadi ini sangat bertentangan lagi, karena agama dikatakan merupakan hak daripada pemerintah pusat untuk mengaturnya, bukan untuk peraturan-peraturan daerah. Sebab apa? Apabila itu dibiarkan kepada daerah, maka konstitusi kita otomatis jelas akan berubah nantinya. Dan yang paling krusial menurut saya, yang paling krusial adalah masalah interpretasi. Tadi kita sudah dengar dari Pak Lodewijk mengatakan, beberapa kali Pak Lodewijk mengatakan, menurut saya itu yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Apa menurut Pak Lodewijk yang baik, belum tentu itu apa menurut daripada mereka yang akan menutup dan merusak gedung-gedung gereja di lapangan. Apa yang kita pikirkan, saya kira seperti ini, belum tentu itu yang dikirakan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Peraturan bersama ini sangat multi interpretasi, sangat tidak jelas dalam pengertiannya. Sebagai contoh saja saya katakan, di situ mengenai angka. Ada angka 90, kalau sudah 90 jemaat boleh mengadakan boleh membuat gereja, dengan catatan harus ada 60 pendukung dari masyarakat setempat. Nah, pendukung ini agamanya apa? Kalau agamanya Kristen ya cepat dong kita buat ya 150 aja, 90 dan 60. Tapi di sini tidak jelaskan bahwa penduduk ini agamanya apa. Nanti orang yang mengatakan, oh itu harus agama yang bertentangan, agama yang berbeda. Jadi hal-hal demikian masih banyak multi interpretasi yang harus diperbaiki, yang kami harapkan Pak Lodewijk nanti dan perjuangannya akan terus secara teknis di departemen akan terus memperjuangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya khawatirkan adalah multi interpretasi yang dipakai itu karena apa? Tanpa ada peraturan bersama pun tetap gereja ditutup. Adanya peraturan bersama malah memberikan legitimasi mereka untuk menutup. Oleh karena itu yang kami pertentangkan, kenapa kita masyarakat Indonesia ini harus diatur dengan undang-undang kalau kita mau beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan hormat, kemudian saya lihat lagi mengenai masalah FKUB. Saya terus terang saya ketawa melihat ini, ya. Jadi setiap rencana pendirian gereja harus ada rekomendasi dari FKUB, ya. FKUB itu terdiri dari beberapa orang, mungkin tergantung besar luasnya, tapi paling tidak representasi dari setiap agama ada di situ. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini loopholes, ya, loopholes, tapi juga sebetulnya kurang baik. Karena apa? Kita tahu ini justru akan membuka praktek-praktek KKN dan korupsi. Kita tahu kan, dalam satu pemaparan beberapa saat yang lalu di HKBP Menteng Lama, ada satu pendeta di salah satu daerah meminta izin, akhirnya mau dikasih, oke dikasih, tapi tolong setiap satu warganya harganya sekian. Jadi bisa dibeli rekomendasi ini akibatnya, ya. Namun akibatnya akhirnya yang saya ingin katakan, FKUB ini membuka sedikit celah sih sebetulnya, ya. Karena sekarang segala sesuatu bisa diurus dengan uang. Pendekatan pribadi, orang Indonesia paling pintar melakukan pendekatan pribadi, apalagi dengan ada rupiah di belakangnya. Ini masalah juga yang sangat menakutkan adalah poin-poin yang berikutnya adalah masalah zonaisasi. Ya Bapak Ibu sekalian, kecenderungan apa yang terjadi sekarang, orang sudah siap-siap membeli perumahan yang agamanya sama. Yuk kita borong yuk perumahan di Bekasi yuk, sama-sama satu gereja, misalnya gerejanya Pak Bigman belum buat gereja ya Pak ya. Ayo cepat kita beli borong satu lokasi perumahan supaya paling tidak sudah ada 90 lebih, jadi bisa bikin gereja. Kalau ada yang mau masuk jangan dijual ke agama yang lain ya, supaya kita bisa tetap gereja kita bisa kita dirikan, karena persyaratan 90 dan 60 itu bisa kita penuhi misalnya. Ya, sehingga terjadi pengelompokan, zonaisasi. Oh, daerah perumahan Kristen, oh daerah perumahan non Kristen. Terjadi seperti yang di Ambon, ada kampung Kristen, kampung Muslim, kampung apa. Jadi asal lewat pun bisa ditimpukin batu. Hal-hal demikian tidak boleh terjadi di negara Indonesia ini. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, fakta menunjukkan bagaimanapun juga dalam jumlah perjuangan kita selama ini adalah fakta menunjukkan bahwa jumlah
umat Kristiani tidak sebesar jumlah kawan-kawan yang lebih besar dalam artian jumlah penduduk. Tapi itu tidak berarti bahwa ada terjadi hak mayoritas dan hak minoritas. Kalau hak mayoritas dan minoritas itu disepakati, itu dari awal sudah dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 45 ada mayoritas, ada minoritas. Tapi ini tidak. Kita sudah mengatakan bahwa setiap kita mempunyai hak yang sama, kita sama di depan hukum. Sebagai warga negara Indonesia kita sama semuanya. Namun fakta menunjukkan dalam keterwakilan kita, dalam menyuarakan perjuangan kita di DPR, kita harus mengatakan bahwa jumlah kita masih sedikit. Nah, sementara dalam pengambilan keputusan itu dikatakan setiap keputusan apabila dalam voting dikatakan ada 50 plus 1, 50% plus 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam perjuangan kami tidak bisa mengatakan bahwa perjuangan ini adalah perjuangan umat Kristiani. Perjuangan yang kita pakai adalah perjuangan kebangsaan. Perjuangan kebangsaan yang mengacu hanya kepada bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, sesuai dengan konstitusi kita. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan bahwa perjuangan kita tidak ada beberapa cara untuk berjuang di DPR adalah kita akan melakukan hak angket atau kita melakukan hak interpelasi kepada pemerintah peraturan ini, tapi itu tidak mungkin. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Apabila kita melakukan hak interpelasi atau hak angket di dalam DPR, otomatis itu akan bawa ke paripurna, akhirnya jadi kepada voting, dan Bapak Ibu sekalian pasti kita kalah. Ya, yang saya katakan kita ini bukan yang umat Kristiani ya. Izinkan saya menempatkan diri saya sebagai anggota DPR yang betul hanya mengarah kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya, karena itu perjuangan kita. Jadi sebagian daripada kita pasti kalah waktu kita akan melakukan voting. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita merupakan satu kegerakan. Terus kita memberikan satu pressure politik kepada pemerintah bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ini pada saat ini adalah salah, tidak benar, inkonstitusional. Ya, jadi itu yang harus kami perjuangkan. Namun apa yang terjadi, Bapak-bapak pernah dengar apa namanya de jure dan de facto ya. Secara peraturan, secara undang-undang itu merupakan hak kita. Tapi de facto seperti yang dikatakan oleh yang saya kasihi Pak Lodewijk bahwa peraturan bersama ini sudah dan sedang diberlakukan dan sedang disosialisasikan. Oleh karenanya perjuangan kita adalah kita bagi-bagi tugas. Pak Lodewijk berusaha untuk cari bagaimana supaya peraturan bersama ini tidak mengurangi hak-hak kita. Tetapi secara kedudukan kami sebagai anggota DPR, kita akan perjuangkan bahwa ini harus ditolak dan harus dicabut. Karena ini bertentangan dengan hak kita sebagai warga negara Indonesia, hak kita untuk beragama, dan hak kita untuk melakukan kegiatan ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Konstan Ponggawa. Jadi beliau bersama dengan 41 orang lainnya di DPR menyatakan penolakan, dan memang antara lain itu juga dari Islam, antara lain Pak Muhammad Aisyikam dari Partai Kebangkitan Bangsa gitu. Jadi penolakan ini memang penolakan dari berbagai macam anggota ya. Ini ada suratnya ini yang menggagas ini Pak Konstan Ponggawa. Nanti semuanya akan kami bukukan dan nanti para peserta akan kami kirimkan buku itu. Nah, sekarang kita dengarkan suara penolakan dari pendeta. Pak Pendeta Dahlan Setiawan, saya persilakan. Oke, terima kasih. Shalom. Saudara-saudara, bukan saat ini kami melakukan penolakan, tetapi sejak SKB masa lalu kami berjuang untuk menolak hal itu. Ada dua hal, ya, sikap menolak, tetapi kenyataan sudah menjadi peraturan. Lalu ada sikap juga bagaimana mengatasi, menyiasati peraturan-peraturan yang sudah ada. Tetapi sikap dasarnya menolak.
Dasar-dasarnya tadi juga Pak Lodewijk sudah sampaikan, juga Pak Konstan Ponggawa. Karena kami melihat banyak pihak mengatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari Perber ini. Ya, tidak ada perubahan yang signifikan dari Perber ini. Ya. Pertama, di dalam Perber itu tetap diatur perlunya izin tempat ibadah. Yang kedua, kewenangan itu diserahkan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kepala daerah tingkat kabupaten kota. Tadi juga disinggung oleh Pak Lodewijk. Kewenangan pemerintah daerah sedemikian hebat di dalam mengatur kerukunan hidup umat beragama. Yang ketiga, pendirian rumah ibadat harus tetap memperhatikan pendapat para tokoh melalui rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Agama FKUB, serta rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota yang seringkali mempunyai kepentingan. Ya, umumnya kan jarang yang Kristen Kepala Kantor Departemen Agama, tetapi orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu. Ya. Dan persyaratan lainnya yang kalau kita baca dalam Perber itu yang cukup sangat menyulitkan. Jadi saya tetap berpendapat bahwa intervensi atau kebijakan pemerintah ini kelihatannya tetap akan menjadi belenggu terhadap kebebasan, bahkan berlawanan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dasar dari kebebasan. Saya bicara tentang hak kebebasan di sini. Ya, hak kebebasan juga tadi dikatakan adalah hak kebebasan beragama dan beribadah. Hak kebebasan beragama dan beribadah adalah kebebasan dasar, ya, fundamental freedom right yang melekat atau inherent dalam diri setiap manusia, yang tidak boleh direnggut oleh siapapun dan tidak terbatas pada ruang dan waktu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 28E, Undang-Undang 29 pasal 9 atau 99 pasal 22, ya. Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia pasal 18, juga Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 18. Nah, hal ini juga tadi disinggung oleh Pak Konstan Ponggawa. Memang pasal-pasal tentang kebebasan beragama dimasukkan dalam konsideran. Ya. Ada 3 pasal yang mengawali konsideran dari Perber itu. Namun Pak Konstan melihat bahwa justru bertentangan dengan kontennya, bertentangan dengan isi, bertentangan dengan muatan itu sendiri. Jadi konsiderannya sendiri bertentangan dengan muatan Perber itu sendiri. Kalau tadi saya katakan bahwa beragama dan kebebasan yang sangat asasi dan pemerintah harus menjamin kebebasan itu, juga dikatakan di dalam pasal 29 Undang-Undang 45 dan nomor 399 tentang hak asasi manusia, pemerintah berkewajiban. Jadi wajib pemerintah wajib melindungi, memberikan perlindungan yang memadai kepada warganya. Di dalam Undang-Undang 3993 katakan setiap orang. Di dalam Undang-Undang 40 katakan tiap-tiap penduduk. Jadi setiap orang, setiap penduduk berhak mendapat perlindungan yang layak. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan yang memadai kepada warganya? Bukankah yang ada seringkali keberpihakan, ya, dan turut ambil bagian di dalam penutupan gereja-gereja yang ada? 2 hari setelah Perber tanda-tangani, 4 gereja tutup di Bogor. Tadi malam saya mendapat SMS, mari kita berdoa bersama-sama, tepat
jam 22. Berdoa bersama tepat jam 22 karena Solani Ses akan mengadakan sweeping terhadap gereja-gereja di daerah Gunung Putri dan sekitarnya. Juga Tangerang, Bekasi, ya. Gereja-gereja merasa bimbang karena ada rencana sweeping terhadap gereja dengan menggunakan perber ini. Jadi yang kita tuntut sekarang adalah jaminan pemerintah yang di dalam menegakkan perber ini, maka perber ditegakkan dan tidak diinterpretasikan lain seperti dikatakan oleh Pak Konstan, syarat pasal-pasal syarat dengan multi interpretasi. Ya. Interpretasi Pak Ludwig lain dengan interpretasi rakyat kebanyakan dan interpretasi kita sekalian. Yang ketiga, saya sampaikan juga bahwa pelanggaran atas kebebasan beribadah dan agama. Di samping adalah pelanggaran hukum yang harus ditangani dengan kita memiliki KUHP. Di dalam KUHP juga teman-teman RUU KUHP sekarang ini dalam pasal 329 sampai pasal 400 sekian, ya, yang mengatur pelanggaran terhadap agama dan keagamaan. Di situ bukan diatur, tapi yang diatur adalah pelanggarannya di dalam KUHP. Kalau ada pelanggaran terhadap pembakaran gereja ditindaklah dengan KUHP. Ya, jebloskan kepada. Tapi tidak ada kan yang menuduh gereja masuk penjara, ya kan? Bahkan pendetanya yang masuk penjara. Kan lucu ini. Ini di mana penegakan hukum di Indonesia ini? Nah, saya tekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pembesar negeri ini yang melakukan pembiaran itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya, pelanggaran terhadap konstitusi, terhadap hukum terhadap asasi manusia, yang seharusnya warga gereja umat Kristen mendapat perlindungan yang sewajarnya dan selayaknya. Kita melihat ketidakbebasan di balik perber 09 tahun 0928 tahun 2006. Ya. Di proses kelahirannya yang tidak terlepas dari penutupan tempat-tempat ibadah di berbagai pelosok tanah air, artinya tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan beribadah yang memuncak pada medio Agustus 2005 dengan maraknya penutupan rumah-rumah ibadah di berbagai tempat yang saya sebut semua. Dan akhirnya kita bereaksi, pimpinan lembaga bereaksi mengirim surat, bertemu dengan fraksi-fraksi di DPR, teman-teman dengan Menteri Agama dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya Menteri Agama mengatakan SKB akan segera direvisi. Dan kemudian lahirlah revisi sepihak. Kalau tadi disebut Pak Gultom kalau tidak salah, revisi sepihak. Revisi yang melahirkan draft 3 Oktober 2005 itu adalah revisi sepihak. Revisi yang hanya dibuat oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Artinya Litbang Departemen Agama dan Direktorat Persatuan Bangsa Departemen Dalam Negeri melahirkan revisi 3 Oktober. Dan revisi 3 Oktober ini juga kita kritisi sedemikian lupa, ya. Lembaga Gereja Awalas Nasional PI termasuk waktu itu juga mengirimkan menganalisa revisi 3 Oktober ini, menghasilkan pokok-pokok pikiran saat itu, dan kemudian juga melahirkan sandingan, ya, draft sandingan dari 3 Oktober itu. Dan kemudian kita menuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Nomor 23 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.
Jadi sebenarnya seluruh peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah, rakyat masyarakat berhak terlibat di dalamnya. Nah, tuntutan ini akhirnya disikapi oleh Menteri Agama dan kemudian melibatkan 5 lembaga keagamaan yang dilibatkan turut di dalam revisi itu setelah revisi 3 Oktober, ya. 5 keagamaan, PGI dan lembaga keagamaan yang lain, ya. Umat Kristen diwakili oleh PGI, ya. Mewakili 7 lembaga gereja WRS nasional. Ada 7 lembaga gereja WRS nasional sebenarnya, tetapi yang hanya wakil umat Kristen adalah PGI. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa ada ketidakbebasan di balik itu semua dari sejak 18 pertemuan putaran pertama yang melibatkan itu, kemudian sampai ke putaran ke-10 yang mengalami deadlock. Nyata masih ada banyak masalah di dalam perber itu. Tetapi walaupun demikian, pada tanggal 17 Februari Menteri Agama 18 hari kemudian, Menteri Agama mengatakan akan segera ditandatangani. Walaupun masih ada masalah, dengan alasan sudah tidak ada masalah, semua unsur sudah menyepakati, hanya soal bahasa saja. Ya, segera itu ditandatangani. Padahal waktu itu juga pimpinan gereja yang diwakili oleh Pak Yewa, Ketua Umum PGI ketemu dengan SBY, dan SBY juga mengatakan, tolonglah agar peraturan yang mengatur mengenai pendirian rumah ibadah didinginkan dahulu, ya, apabila belum terdapat kesepakatan. Tapi itu tidak didengar oleh Menteri Agama, tidak mau mendinginkan dulu 8 hari kemudian, dan kemudian tanggal 21 Maret perber itu sudah menjadi perber, sudah ditandatangani secara resmi. Nah, inilah fakta, kenyataan, pemaksaan yang seringkali dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dan bangsanya. Padahal pada saat menjelang penandatanganan juga, dari mulut Pak Menteri mengatakan bahwa perber ini masih jauh dari sempurna. Menteri Agama sendiri mengatakan masih jauh dari sempurna, ya. Bukan mengatakan mendekati sempurna gitu kan, tetapi pengakuannya jujur masih jauh dari sempurna, tetapi ditandatangani pula. Nah, saya tidak tahu, silakan saudara-saudara menilai ada apa di balik penandatanganan perber itu. Soal legitimasi perber tadi sudah diungkapkan, ya. Saya akan tambahkan legitimasinya itu pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah atau gubernur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ya. Tambahan dari Pak Konstan tadi. Jadi dengan demikian sebenarnya perber ini masih mengandung banyak masalah, menuai banyak reaksi dan protes. Lembaga-lembaga gereja nasional minus PGI juga menandatangani surat pernyataan protes. Adanya PGI juga tanggal 20, sebenarnya tanggal 20 2026 juga mengajukan surat kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang bunyinya mengatakan tidak dapat menerima rancangan tersebut tanpa mempertimbangkan usul yang disampaikan oleh tim hukum PGI. Ya. Lalu surat PGI juga tanggal 21 jelas menolak. Lalu pernyataan 42 anggota DPR RI lintas fraksi yang disampaikan, yang sudah kita dengar melalui penggalan. Jadi jelas dan tegas penolakan ini, tetapi di samping itu juga karena sudah menjadi fakta bahwa perber 0908 ini sudah ditandatangani dan diberlakukan dan pasti harus diberlakukan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ini, maka ada upaya-upaya menyiasat yang sudah dilakukan. Ya. Yang pertama upaya menyiasati perber 0908 itu sendiri. Ya, upayanya secara substantif kita coba menyiasati perber ini. Yang pertama, upaya menyiasati perber ini adalah yang pertama memahami kewenangan perber 0908. Sejauh mana kewenangan perber 0809? Pertama,
Saya dengar dari ceramahnya Pak Lodewijk juga, saya kutip di sini Pak Lodewijk ya waktu yang lalu, hanya bersifat pedoman. Perber ini menurut Pak Lodewijk hanya bersifat pedoman. Ya, pedoman itu sifatnya tidak mutlak dan tidak mengikat secara hukum. Ya, perber ini bersifat pedoman. Pedoman pelaksanaan aparatur pemerintah, mengikat aparatur yang dua itu seperti Pak Konstan tadi katakan. Yang kedua esensinya adalah hanya mengatur pemeliharaan kerukunan beragama. Yang kedua pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Yang ketiga pendirian rumah ibadah. Catat, perber ini tidak mengatur ibadah. Amin. Perber ini tidak mengatur ibadah. Saya akan jelaskan ibadah dimanapun kita dilarang, di lapangan, di kandang kuda, dimanapun tidak dilarang. Ada perundang-undangan yang mengatur selanjutnya. Ya. Jadi kita jangan terlalu takut dengan perber itu sendiri. Ya. Lalu itu yang kedua. Yang kedua memahami dan biasanya substansi perber. Substansi perber itu kita pahami betul-betul pasal per pasal. Yang katakanlah salah satu kata. Di sini dikatakan tadi dikutip juga bab 1 pasal atau ayat 3 tentang mendirikan rumah ibadah ya. Memahami dulu pengertian rumah ibadah, batasannya mendirikan rumah ibadah. Dalam perber ini dikatakan rumah ibadah adalah bangunan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama, tidak termasuk ibadah keluarga. Jadi jelas sekali lagi ayat ini jelas menuntun kita, menjadikan pada kita bahwa perber ini mengatur pendirian rumah ibadah dalam bangunan, ya, mengatur bangunan rumah ibadah yang mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu gereja untuk beribadah, dan sekali lagi tidak mengatur ibadat keluarga. Persyaratan pendirian rumah ibadah mungkin bisa itu sendiri. Ya, sementara bangunan rumah ibadah mungkin bisa baca sendiri nanti. Ya, pemutihan bangunan gereja ini saya ingin tegaskan, kita ingin perjuangkan juga pemutihan bangunan gereja. Dicakup dalam pasal 28 ayat 3, dalam hal bangunan gedung rumah ibadah telah dipergunakan secara permanen dan atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya peraturan bersama ini, Bupati Wali Kota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat yang dimaksud. Cuman di sini belum jelas dan tidak jelas bagaimana Bupati Wali Kota memfasilitasi penerbitan IMB itu sendiri. Yang sangat penting yang sangat penting bahwa FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu pasti hadir di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dan yang sangat penting, yang memberikan rekomendasi penting adalah FKUB pada tataran kabupaten dan kota. Ini yang mungkin perlu dipahami betul-betul. Di dalam bab 1 pasal 1 ayat 6 dikatakan FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Catat di sini, FKUB bukan hanya untuk rekomendasi. Ya. Di sini ya, tujuannya sangat jelas, membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama dengan dua tujuan, untuk kerukunan umat dan pemberdayaan umat. Jadi kita pun sebenarnya menggunakan FKUB ini untuk memasukkan kader-kader FKUB di dalam FKUB, kader-kader Kristen dan FKUB untuk menjadi garam dan terang untuk menggarap pemberdayaan umat di setiap FKUB. Karena setiap kali FKUB kan tidak hanya ngurusin gereja, yang ngurusin rekomendasi. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan FKUB ini? Seluruh FKUB, kalau umat Kristen, kader Kristen masuk ke FKUB dan bisa menjadi garam dan terang dalam kerangka pemberdayaan umat di wilayah yang sangat luar biasa, bangsa ini diberkati melalui FKUB. Amin. Tapi harus dipersiapkan itu, harus dilatih betul-betul. Oke, itu antisipasi FKUB.
Yang selanjutnya upaya memberdayakan peraturan perundang-undangan. Ya, saya cepat saja. Di samping Undang-Undang 25 yang tadi disebutkan, ya, Deklarasi of Human Rights dan lain-lain, ada juga di sini dikatakan hak dasar rakyat. Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Nah, itu di dalam RPJMN, ya, rencana pembangunan jangka menengah dan nasional 2004-2009 bab 31 jelas itu hak dasar rakyat. Eksistensi rumah ibadah diakui tadi di dalam Perber 09 dan 08 itu. Yang ketiga, rumah beribadat di rumah tidak dilarang. Ya. Itu disampaikan oleh Surat Dirjen Umat Kristen dari tanggal 27 nomor 75, ya. Kalau keadaan belum mengizinkan untuk membangun rumah peribadatan tersebut, maka tidak dilarang untuk beribadah di luar rumah, asalkan dipelihara jaga keamanan. Rumah tempat tinggal yang digunakan gereja juga tidak dilarang. Ya, baca sendiri nanti. Tempat dakwah agama dikatakan oleh Surat Edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 78. Tempat dakwah agama dapat dilakukan di kantor, aula, balai pertemuan, rumah, tanah lapang, sekolah dan lain-lain. Jelas? Penggunaan rumah tinggal tidak dilarang. Nah, itu perbaikan radiogram Menteri Dalam Negeri. Berkumpulnya orang-orang fisik di satu rumah dengan kegiatan keluarga tidak pernah dilarang. Kebaktian tidak memerlukan izin. Saudara baca dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun nomor 153 tahun 1995. Ya. Nah, itu bisa dikatakan kebaktian tidak memerlukan izin di mana saja. Lalu yang terakhir, upaya hukum atau langkah-langkah yuridis, ini yang penting. Yang pertama, mengadakan gugatan hak uji materi terhadap Perber 09/08 melalui Mahkamah Agung atau melalui pengadilan. Yang kedua, membatalkan proses pembahasan rancangan undang-undang kerukunan umat beragama RUU KUB yang sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional prolegnas tahun 2005-2009. Tolong diperhatikan ini Pak Konstan, ya, sudah masuk ke sana. Yang ketiga, mempersiapkan dan mengajukan draft RUU kebebasan beragama, RUU yang sesuai dengan konstitusi dan HAM. Sebenarnya usul ini pertama kali disampaikan oleh tim naskah akademik RUU tentang kerukunan hidup beragama tahun 1999 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen RI yang dipimpin oleh Dr. Istianto, ya, ketua tim. Tim ini mengusulkan judul perundang-undangan adalah RUU tentang kemerdekaan beragama. Tetapi selanjutnya yang lahir bukan itu, yang lahir adalah RUU KUB. Dan kita pun menyikapi draft RUU KUB yang sempat diluncurkan dengan draft RUU-nya, draft naskah akademik dan draft RUU yang sempat diluncurkan di masyarakat. Saat itu pun kami melakukan penolakan terhadap RUU KUB itu tanggal 11 Desember 2003 oleh seluruh pimpinan lembaga gereja nasional, dan kami mengusulkan RUU kebebasan beragama yang sesuai dengan konstitusi dan HAM. Dan yang terakhir, dalam pertemuan Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LHAM) dengan fraksi PDIP tanggal 20 Januari 2006 di ruang rapat fraksi PDIP disepakati bersama perlu segera dipersiapkan draft RUU kebebasan beragama sebagai unsur inisiatif. Dan yang keempat, pemberdayaan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur terkait. Terima kasih. Pendeta Dahlan Setiawan atas pemaparan yang sudah disampaikan. Kita akan mendengarkan dari Pendeta Richard Daulay, Sekung PGI. Silakan disampaikan dengan leluasa. Ya tergantung kapan waktunya, tapi secukupnya saja. Saudara moderator, saudara sekalian, selamat pagi. Salam. Saya harus memberikan catatan penting dulu di awal ini. Jam 10 saya harus quit dari sini karena kami PGI akan menandatangani nota kesepakatan PGI dengan Menteri Lingkungan Hidup mengenai pelestarian lingkungan hidup jam 10.40. Jadi mungkin 10.20 saya harus terbang ke sana. Oleh karena itu saya minta maaf. Tadinya saya pembicara pertama, kalau nggak saya salah, tapi entah gimana tadi dari rumah macet dari Casablanca ke sini, terpaksa saya harus naik motor menyelip-nyelip baru tiba 10 menit sebelum acara tadi, sesudah acara.
Sudah sekalian, sebelum saya masuk ke pertanyaan yang diminta dari saya, kenapa PGI mencampuri urusan barang-barang ini, saya akan informasikan Pak saudara-saudara, kemarin saya berjibaku untuk menelurkan satu pernyataan bersama NU PGI KWI tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, dan mudah-mudahan hari ini akan terbit lengkap di Suara Pembaruan dan Sinar Harapan. Yang isinya saya bacakan begini, saya kira ini aja dari saya. Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 2006 dan nomor 8 2006 21 Maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Tujuan penerbitan Perber ini adalah untuk menciptakan kerukunan umat beragama sekaligus memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan Undang-Undang 45. Tanpa kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, mustahil bangsa ini bisa membangun, maju dan sejahtera. Berkaitan dengan hal tersebut, kami pimpinan lintas agama yaitu Nahdlatul Ulama, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi nanti saya minta ini difotokopi panitia dan bawa nanti. Kalau ada FPI yang main-main, tunjukkan aja ini tanda tangan Hasim Mujadi bilang. 1. Kepada segenap umat beragama di Indonesia agar memelihara kerukunan umat beragama di tempat kita masing-masing. Marilah kita menghindari sikap main hakim sendiri dan tindakan anarkis yang tidak menyelesaikan persoalan. 1 ya. 2. Kepada pemerintah, baik di pusat maupun daerah, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa di seluruh Indonesia agar menjalankan Perber ini dengan seadil-adilnya di daerahnya masing-masing. 3. Ini yang paling penting bagi saya. Kepada aparat keamanan khususnya Kepolisian Republik Indonesia agar memberikan jaminan keamanan bagi segenap masyarakat yang menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak membiarkan orang main hakim sendiri dan melakukan tindakan anarkis. Amin. Nah itu dia. Tepuk tangan dulu. 4. Kepada media massa, ini penting. Ini dari Pak Hasim ini yang satu ini. Kalau nomor 3 itu dari Romo Kardinal itu. Yang lain-lain dari saya dan ketua umum. 4. Kepada media massa diharapkan agar menyampaikan pemberitaan yang akurat mengenai adanya penutupan rumah ibadah, termasuk reformata kan. Demikian himbauan bersama ini kami sampaikan sambil berharap semoga bangsa Indonesia yang maju ini senantiasa dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Jakarta 27 April 2006, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Hasim Mujadi, ditandatangani dan distempel. Tadinya tidak pakai stempel, harus pakai stempel kata Pak Kiai. Ketua Umum PGI Pendeta Dr. A.A. Jiwango, Ketua Umum KWI Julius Kardinal Dharma Atmaja SJ. Dan kita tadinya mau ajak Muhammadiyah tapi Din Samsudin masih di Amerika, ini harus cepat. Nanti kita ngomong beliau lah. Nah, sesudah ada berita penutupan gereja dan modusnya sekarang berbeda. Kalau dulu katanya massa datang ke gereja dan menutup, sekarang massa datang ke polisi, minta polisi menutup. Betul enggak? Nah, jadi saya sudah minta Kapolri untuk audiensi 24 April 2006 kepada yang terhormat Bapak Kapolri Republik Indonesia sehubungan dengan makin maraknya penutupan ruko rumah ibadah yang digunakan untuk ibadah umat Kristen akhir-akhir ini, kami mohon kesediaan Bapak untuk menerima audiensi Majelis Pekerja Harian PGI. Dalam kesempatan tersebut kita akan bicarakan bersama solusi yang baik agar umat Kristen yang belum memiliki rumah ibadah permanen